Dan kalau bisa manajernya jangan muncul terus. Nah, kalau bisa manajernya jangan muncul terus. Nah, kita coba untuk play ya. Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube aku, Bam Semarpau. Nah, kali ini aku coba bakal ngebahas atau ngereaksi konten yang kemarin itu kita ke Lembah Harau, yaitu di Jiko Homestay ya. Di situ aku ada terfokus dengan komentar salah satu netizen ya kan. Dan itu menyangkut tentang aku selaku manajer dari keluarga Manurung ya. Di situ sekalian kita menonton dan mereaksi dari konten tersebut ya. Di sini pastinya buat teman-teman ya, aku ada satu komentar yang termasuk ini ya. Nah, ini aku bacain aja. Halo, salam dari kami konten kreator Palembang. Sekedar saran supaya kontennya naik, tolong logo yang di tengah video itu dihapus aja karena mengganggu. Itu mungkin yang dimaksud dengan watermark ya. Ya, watermarknya itu yang seperti ini. Nanti aku bakal screenshot dan aku buat letak di sini, di atas ini. Terus pakai translate bahasa Indonesia kayak Jessica Jen Vlog, ditambah yang lucu-lucu, musiknya jangan monoton, dan kalau bisa manajernya jangan muncul terus. Nah, kalau bisa manajernya jangan muncul terus. Nah, kita coba untuk play ya. Sebelum aku komentarin atau aku reaksi gitu ya tentang komentar abang ini ya. Bagus sih komentarnya, bukan aku ini ya. Nah, di sini yang ini ya. Arah ke sini dulu, Pak. Nih. Mikronya. Iya, oke. Nah, tadi kan kita tengok di sebelah sana ya? Iya. Nah, di sebelah sana udah pernah dipanjat sama anak-anak Trisakti ya, Pak ya? Iya, Trisakti. Nah, tuh. Di situ aku masuk dan sebelumnya juga ada di kamar ya, ini. Ini bisa nengok bio tebing ya, bukit kalau kita bilang bukit kan. Di sini pun bisa nengok bio sawah ya. Tuh. Jadi dari komentarnya itu kan bahwasannya abang ini bilang bahwasannya kalau bisa manajer jangan muncul terus. Yang namanya manajer itu harus di belakang layar. Tugas manajer adalah mencari konten yang sedang viral. Nah, ini termasuk bagus sih sarannya ya kan. Namun di video ini jujur aku nggak ada prepare ya mengenai tentang bahwasanya aku bakal masuk gitu. Dan kebetulan yang di kamar ini, Ya, keren banget sih. nah yang di kamar ini, Bagus sih. ini adalah kamar yang aku tempatin dan kebetulan Bang Surya mau review kamar aku gitu ya kan, mau melihat-lihat kamar aku. Jadi aku ada di situ gitu dan aku memang diminta, ayolah Bang, masuklah Bang, masa kami masuk aja gitu-gitu. Dan yang kedua yang mengenai tentang pembahasan tebing, ada nggak ya panjat tebing di sini gitu ya. Nah jadi mengenai tentang itu juga itu disuruh, aku pertamanya awalnya mengasih ide ya, Bang, aku tadi dapat informasi bahwasannya ini dulu pernah dipanjat tebingnya gitu dan di atas sana ada anggrek hitam gitu-gitu. Namun Bang Surya karena mungkin tidak paham tentang wawancara dan kebetulan katanya kan abang yang tanya-tanya sama bapak kan, pasti abang lebih paham gitu. Ya oke, dah aku lanjut gitu. Dan mengenai tentang manajer sering-sering ikut masuk juga itu bukan atas permintaan aku sendiri, jelasnya ya. Aku masuk dong, biar aku ikut viral gitu. Mungkin pemikiran kalian seperti itu gitu ya kan. Dan tidak ada masalahnya manajer juga masuk, itu tidak ada masalahnya juga gitu ya kan. Selama ini juga aku di belakang layar kok. Lebih banyak di belakang layar daripada munculnya sebenarnya gitu. Namun it's okay, nggak apa-apa. Tapi ini adalah penjelasan dari aku ya kan. Setiap ketika aku masuk itu karena dasar permintaan dari tim keluarga Manurung dan di situ mungkin ada beberapa penjelasan yang harus aku sampaikan gitu. Dan perlu kalian ingat juga mengenai tentang konten-konten yang viral ataukah mungkin saran-saran itu semuanya kita udah coba untuk namun kita tidak terlalu mengikutin apa mau dari netizen gitu ya. Kalau untuk tayangan naik ataupun tidak naik ya, itu tergantung algoritma YouTube-nya juga bagaimana ya. Namun kita tidak menutup kemungkinan kita juga cari tahu bagaimana biar tayangan kita naik dan meledak juga gitu ya. Nah, itu reaksi tentang komentar yang mungkin para netizen bahwasanya, oh manajer kok ikut-ikutan sering masuk sih gitu. Manajer kok buat konten juga sih gitu. Sebelum aku jadi manajer dari keluarga Manurung, aku juga udah konten kreator sejak tahun 2015-an gitu. Dan aku aktif di YouTube juga, aktif di konten-konten Instagram sebelumnya.
aktif juga di podcast juga sebelumnya. Nah itu kenapa alasan keluarga Manurung nyuruh aku jadi manajer mereka. Nah gitu, itu pasti ada alasannya ya. Jadi memang aku ya masih sampai sekarang itu juga menjadi konten kreator gitu. Jadi ya kalau dibilang jangan sering muncul gitu ya, selagi tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang mungkin kayak tim keluarga Manurung, ya nggak ada masalahnya juga gitu ya. Nah ini mungkin jawaban dari aku ya, terserah sih pemikiran kalian itu kayak gimana. Karena memang jujur terus terang banyak komentar negatif dari ini ya, dari netizennya keluarga Manurung. Apalagi apa ya, keluarga Manurung itu kan ada short video YouTube-nya, dan itu banyak yang bilang bahwasanya bosen joget-joget mulu gitu ya. Bosen dengan konten-konten mereka, lebay, begini, begono gitu. Ya bisa dibilang padahal masih banyak konten kreator yang mungkin sama gitu kayak keluarga Manurung gitu. Yang joget-joget ya kan. Yang mungkin ngeprank, yang mungkin marah-marah gitu ya. Namun banyak komentar negatif yang dilemparkan oleh para netizen. Apakah itu kita terima? Apakah kita itu biarin aja? Apakah kita itu sakit hati? Ya pasti sakit hati ya. Karena jujur terus terang ya, mengenai tentang komentar-komentar netizen itu memang jujur itu pedes-pedes ya. Kita coba baca-baca komentar ini ya, netizen dari keluarga Manurung. Nah, di sini aku screenshot dulu ya. Nanti aku bakal up di sini juga. Dan kalian juga jangan lupa nonton untuk channel keluarga Manurung ya. Jadi kalian support juga. Jangan hanya komentar-komentar ini aja. Bininya juga idiot nggak sih? Nah ini pertanyaan ya sangat apa ya? Nggak dipikir dulu nanyanya gitu. Yang nanya ini idiot nggak sih? Aku balik gitu aja deh ya. Oke itu. Nah nih, sungguh membosankan gitu-gitu aja. Terkadang kita bingung nengok netizen, apalagi kalau bilang bosan, sungguh membosankan gitu-gitu aja ya. Sungguh membosankan gitu-gitu aja. Jadi kalau dibilang membosankan gitu-gitu aja, ya emang harus kayak gimana gitu. Nanti kita buat lain, begini, begono, serba salah memang udah netizen ini. Nah ini, apalagi komentar yang seperti ini ya. Dilihat-lihat itu yang laki mau nyosor aja weke-weke hadu, nggak tahu malu, nggak cukup mesra-mesraan di rumah lah. Jadi kalau untuk komentar soal itu banyak sekali. Nah aku juga udah reaksi juga video itu dan ada di podcast aku bareng Surya Manurung dan Sasa. Kalian tengok aja nanti di sebelah sini. Aku lebih kepada ini ya. Kenapa sih harus kalian itu komentar ketika keluarga Manurung atau Surya Manurung ya seperti itu. Tapi kalau mesra-mesraannya itu seperti mungkin yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik atau ke artis, kayak itu kayak support gitu. Aduh romantisnya gitu ya. Padahal itu nyosor kayak mana ya? Mencium pipinya aja, mencium kening, gitu-gitu doang gitu. Bukan cipok-cipokan gitu ya. Jadi kenapa kok kalian itu komentarnya seperti itu gitu. Nah ini, ingin komentar yang berfaedah, kontennya juga yang berfaedah dong gitu. Nah ini banyak komentar-komentar tentang bahwasannya konten-konten keluarga Manurung mau di TikTok, Instagram, YouTube, snack video dan lain-lainnya. Ngomong bahwasannya konten-konten dari keluarga Manurung itu tidak berfaedah gara-gara mereka joget-joget gitu ya kan. Nah, konten yang berfaedah itu yang kayak gimana? Menurut definisi kalian itu kayak gimana gitu ya? Yang berfaedah itu menurut kalian itu mungkin gini ya. Kita joget-joget nih. Terus kami kasih hadiah nih untuk kalian. Kasih duit nih untuk kalian yang komentar gitu ya kan. Mungkin itu berfaedah bagi kalian gitu ya. Seperti itu mungkin definisi pemikiran-pemikiran mereka gitu ya kan. Jadi di sini banyak orang yang bilang kritik dan saran, nggak terima kritik, nggak terima saran gitu ya. Yang kayak gimana kritik dan sarannya? Ini termasuk aku menentang nih hal ini gitu ya. Terserah kalian ya bilang bahwa nggak terima kritikan, nggak terima saran gitu ya kan. Bahkan di situ aku nilai kayak di Instagram gitu banyak juga yang aku lawan ya, jujur aku lawan komentar-komentar seperti itu. Dan kenapa aku lawan? Aku mengambil apa ya? Sikap dari apa yang mereka lemparkan kepada kami dan kami lemparkan kepada mereka dan akhirnya mereka yang tidak terima dengan apa yang kami sarankan atau yang kami kritik gitu. Jadi dia mengkritik ataukah dia menghina. Nah ini mereka tidak bisa membedakan. Dasar sampah. Konten kok gitu-gitu aja nggak berfaedah.
itu menurut kalian itu apa ya, saran? Ataukah itu kritik gitu ya? Kritik kan nggak kayak gitu ya gitu. Mungkin kritik lebih ada yang apa gitu. Tapi iyalah, suka-suka netizen memang gitu. Ketika mereka bilang kayak gitu, kita balas omongan seperti itu, mereka yang marah. Play victim jadinya gitu. Nah inilah ya kan. Terserah kalian mau serang ini channel YouTube aku. Komentar-komentar pedas kalian silahkan. Tapi ini menurut pendapat aku. Kenapa Nikita Mirzani selalu ngelawan netizen? Dan dia ngelawan netizen itu, netizen ya memang ngomongnya itu suka-suka hati. Dan Nikita Mirzani ngomongnya juga suka-suka hati gitu. Terhadap netizen yang ngomongnya suka-suka hati gitu. Bukan berarti kita tidak terima kritik dan saran. Tapi seperti apa ini kritik dan saran dari kalian itu yang harus bisa diterima gitu ya kan. Kalian aja juga nggak bisa menerima ini ya, pendapat orang lain. Kalian memberikan pendapat, ketika kita berpendapat, dikira kita yang emosi, baper. Seperti itu jadinya gitu ya kan. Nah, terus ada yang bilang bahwasanya kalau nggak mau dikomentari ya jangan dipublik gitu ya. Jangan buat video, jangan jadi konten kreator gitu ya. Terus kalian komentar, kita nggak boleh ngejawab komentar kalian gitu. Dan kita nggak boleh berpendapat, ini pribadi loh ya kan, channel YouTube pribadi, konten-kontennya juga di Instagram ataukah di sosmed pribadi gitu ya. Bukan TV. Kalau TV itu kan memang dikhususkan untuk, ya mereka dibayar, dan mereka memang khusus untuk memberikan ini, dan ada syarat ketentuannya gitu, dari KPI gitu. Nah, seperti itulah. Kalau makanya kemarin itu Om Deddy Corbuzier murkah ya, gara-gara kejadian Fajar Sad Boy. Udahlah, kemana-mana pembahasanku jadinya ya. Semuanya buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton video reaksi lah, aku bilang, tentang komentar-komentar dan tentang video yang udah kita liatin untuk kalian semuanya. Pastinya semoga aja ini menjadi salah satu cara agar kita itu tetap kreatif, berkarya, dan memberikan hiburan untuk kalian yang terhibur ya. Terima kasih, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube aku, Bam Smart Paung. Bye-bye!